Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurahma Fitri, NIM 0500345537 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPB JJ Pangkal Pinang. Hari ini saya akan menyajikan rangkuman penting dari materi pembelajaran teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh sebagai bagian dari tugas 3. Dapat kita ketahui pada sesi pertama, pendidikan jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar tanpa harus hadir secara fisik di kampus. Universitas terbuka sebagai pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran. Sejak tahun 1950-an, teknologi pendidikan telah menerapkan teori komunikasi, sosial, dan pedagogi untuk mendayagunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Prinsip utamanya adalah memfasilitasi proses belajar dengan teori utama konstruktivisme dan konektivisme, serta menggunakan framework Community of Inquiry dan model SAMR untuk integrasi teknologi. Pada sesi 2 ditandai dengan pemisahan fisik antara pengajar dan peserta didik, komunikasi dua arah melalui media, serta interaksi yang tidak didominasi tatap muka namun tetap ada bimbingan periodik. Peserta didik dituntut mandiri dan berdisiplin tinggi. Pendekatan sistem yang terstruktur juga diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Terdapat berbagai istilah dan pendekatan dalam pendidikan jarak jauh seperti online learning, blended learning, e-learning, mobile learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, dan hybrid learning. Sesi 4 menyoroti fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik khusus: self-instructional, self-explanatory, self-paced learning, self-contained, individualized, communicative and interactive, multimedia, computer-based materials, serta didukung tutorial dan kelompok belajar. Revolusi Industri 4.0 mendorong pengembangan pendidikan jarak jauh khususnya untuk tujuan kognitif, sementara aspek afektif dan keterampilan kerja masih memerlukan tatap muka. Sistem peluncuran pendidikan jarak jauh harus tepat guna dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik dengan model mulai dari media cetak, komputer, internet, hingga blended learning. Pendidikan jarak jauh bukan hanya alternatif tapi pelengkap sistem pendidikan nasional seperti yang telah diterapkan di Filipina dan Indonesia. Sesi 6 menjelaskan bahwa interaksi dalam pendidikan jarak jauh bisa sinkron ataupun asinkron. Keberhasilan pendidikan jarak jauh ditentukan strategi pembelajaran yang menciptakan komunikasi dua arah dan melibatkan peserta didik aktif. Dan pembelajaran pendidikan jarak jauh dikembangkan melalui langkah-langkah desain pembelajaran yang menghasilkan sistem pembelajaran dengan 3 komponen utama: bahan pembelajaran, panduan belajar, dan pedoman bagi pengajar. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan tes acuan patokan atau tes acuan norma. Pada sesi 7, manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh terbagi menjadi 3 subsistem. Subsistem dasar, utama, dan jaminan kualitas. Manajemen bahan pembelajaran mencakup tahap persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Tahap reproduksi dan distribusi melibatkan reproduksi, penyimpanan sementara, pengepakan, dan pengiriman, di mana 3 yang terakhir merupakan satu kesatuan tahap distribusi. Demikian ringkasan materi pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami pentingnya teknologi pendidikan jarak jauh. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.